Yo coy, kembali lagi bersama gue di sini. Dan kali ini gue tuh bakalan kembali ngelanjutin ya kan, dan nempatin janji gue juga. Jadi kali ini kita itu bakalan melanjutkan petualangan kita dalam menyelamatkan para momi cuy. Dan ya buat kalian kan yang kepo sama judul manganya, jadi manga ini tuh berjudul Sono Aku Yaku Kizoku Mama Heroin ga Suki Suguru. Jadi cuy, setelah di part sebelumnya kita itu ngelihat keputusannya si Demonio buat menyelamatkan salah satu momi korban penculikan bandit. Di sini si Demonio itu nggak jelasin cuy kalau momi Maniana itu merupakan momi dari salah satu heroin di game Mal Magia. Meskipun ya si Maniana itu kayak ditampilin sebagai sosok kesatria yang kuat dengan sebutan Seven Magia, namun ya akhirnya tuh kayak tiba-tiba aja menghilang dari ceritanya gitu cuy, tanpa sebab dan kejelasan dari author. Ya di sini dia janda pula anjir. Gue kata kenapa autornya bikin dia janda anjir. Nah di sini ya kan, setelah si Demonio itu kayak ngelakuin penyelidikan ya kan di tempat para bandit yang menculik si momi Maniana. Di sini si Demonio itu bilang cuy, sejak hilangnya si Maniana, dirinya itu kayak tiba-tiba aja kembali ke cerita utama saat si Maniana itu udah jadi momi jahat yang cuman doyan seks doang cuy. Dan di saat dah jadi momi jahat, si Demonio itu bilang kalau si Maniana itu kayak cuman mengincar nyawanya si MC dan anaknya sendiri. Makanya dalam sequel aslinya si Maniana itu bakalan mati di tangan pasangan anaknya cuy. Dan ya gara-gara hal ini kan, menurut si Demonio sendiri, makanya gitu cuy, alur cerita dari game ini itu jadi ampas banget baginya. Karena apa? Karakter mominya dibunuh tanpa sebab yang jelas cuy. Makanya di sini si Demonio itu pada akhirnya mutusin gitu cuy buat merubah masa depan dan menyelamatkan si momi Maniana. Di sini cuy, tanpa basa-basi ya kan, dengan kekuatannya yang sekarang, si Demonio itu kayak dengan kilat langsung bisa menerobos dan menumbangkan para bandit yang sedang berjaga cuy. Nah di sini saat si Demonio itu kayak lagi menjelajah ya kan lokasi dalam bangunan tersebut sembari mencari tahu di mana keberadaannya si Maniana, dirinya itu bilang cuy kalau sebab kenapa ada heroin sampingan yang kayak dibunuh sia-sia di game ini itu ya dikarenakan autornya sendiri bilang kalau ya dia itu kayak pengen banget ngebikin sosok karakter wanita yang kuat. Ya meskipun di sini kagak cuman kuat fisiknya aja anjir, tapi ya kuat saat lagi digituin. Bangsat doang kan anjir, autornya cabul kata gua sih. Ya di sini kita itu dilatin gitu coy sama si Maniana yang lagi dalam kondisi camping-camping sambil terikat. Dan di sini si bandit tuh bilang kalau ya di leher Maniana sekarang itu udah tertulis sebuah mantra yang ngebikin dia gak bisa mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Dan di momen ini juga itu sebenarnya para bandit itu kayak mau nge-ewe si Maniana cuy. Mana di sini si Maniana itu dah diberi obat perangsang gitu cuy sama mereka. Ya di sini akan saat kondisi dah kritis gini, si Maniana itu ngejelasin cuy kalau sebenarnya dirinya gak mau berakhir seperti ini. Mana di sini si Maniana itu kayak ngerasa cuy kalau ya perjuangan dia sejak dah menjadi janda dan pengen menjadi seorang ibu yang kuat bagi anaknya itu kayak pada akhirnya sia-sia dan kudu berakhir di tangan para bandit yang haus akan menggrepe dirinya. Nah ini untung aja saat di sini si Maniana tuh kayak mau diserang ya kan sama para bandit, si Demonio itu kayak langsung menebas mereka semua itu cuy, sampai ngebikin bos bandit itu kabur dari dia. Cuman ya di sini ya kan, karena bebannya si Demonio itu bilang kalau kemungkinan besar si ketua bandit tadi tuh kayak ngebawa sesuatu yang mencurigakan, si Demonio itu kayak langsung ngegas gitu cuy, dan tanpa basa-basi langsung menebas dan menghentikan gerakan dari si ketua bandit tadi. Cuman ya di sini karena si ketua bandit tadi tuh kayak nyerah kan dan ngasihin item tersebut kepada si Demonio, di sini si ketua bandit tuh bilang gitu cuy, kalau ya seumpama item itu kayak bisa ngebikin dia jadi bisa ngapa-ngapain sama si Maniana anjir. Ya di sini saat dah berhasil akan nyelamatin si momi Maniana, si Demonio itu sebenarnya grogi banget gitu cuy, karena ya dia itu kayak bisa mengobrol sama momi yang dia cintai. Tapi ya nih lawaknya ya kan, pas ditanyain ya kan sama si momi Maniana siapa sebenarnya dia, si Demonio itu bilang cuy, hal tersebut itu kagak penting karena aku tuh cumanlah seseorang yang telah jatuh hati kepadamu. Sebenarnya di sini si Demonio itu kayak langsung ngegas gitu cuy, ngegendong si Mariana dan ngebawa dia ke tendanya dia cuy. Cuman ya di sini niatnya si Demonio ya kan, dirinya tuh kayak pengen langsung nyuruh si momi Maniana buat beristirahat. Di sini malah terjadi sebuah insiden gitu cuy. Saat kakinya si Maniana itu kayak baru menginjakkan kaki di tanah, dirinya tuh kayak malah kepleset yang awet ngebikin si Maniana nindihin si Demonio cuy. Nih gue kayak apa ini anjir, skin macam apa ini? Bahkan ya di sini gebleknya ya kan,
karena efek dari obat perangsang yang dipakai sama para bandit kepada si Maniana tadi. Dan karena di sini si Maniana itu kayak udah lama banget ya kan ngejanda dan nahan diri buat begituan. Di sini karena udah gak kuat ya kan si Maniana itu kayak malah langsung ngegarap si Demonio anjir. Mana dia tuh kayak ngelakuinnya dari malam sampai pagi. Buset dah. Cuma ya di sini karena kalah tenaga ya kan, dan juga performanya si Maniana itu kayak lebih besar daripada si Demonio. Mana ya pengalaman dia kayak lebih expert. Di pagi harinya malah si Demonio yang malah tepar duluan cuy. Waduh. Ya di sini karena kesadaran si Maniana itu udah balik ya kan, si Maniana itu kayak langsung OTW dogesa gitu cuy, dan meminta maaf kepada si Demonio. Ya di sini dia tuh bilang cuy, kalau dia meminta maaf karena ya wanita tua seperti dirinya itu udah berani-berani memperkosa si Demonio. Waduh, ini cerita apa anjir, cuman kayak lawak banget gitu, kok bisa kayak gini anjir. Ya di sini ya kan, dalam hatinya si Demonio saat udah dibegituin sama si Maniana, dirinya tuh bilang cuy, kalau ya ini tuh kayak sebuah insiden aja, jadi ya dirinya tuh kayak biasa aja sebenarnya cuy. Meskipun ya sebenarnya dia tuh kayak merasa udah dienakin banget sama si Maniana anjir. Ya di sini karena semuanya itu udah ngerasa clear ya kan, dan si Demonio itu kayak juga maafin si Maniana. Di sini mereka itu kayak sempat bercerita itu cuy, bangsat banget kata gue di sini sih, tentang ya gimana enaknya saat mereka itu kayak lagi enak-enak. Waduh, cuma lihat di sini ya kan, karena masih kayak ngerasa dosa ya kan, si Maniana itu bilang cuy, kalau ya apakah ada sesuatu hal yang bisa dilakuin sama dirinya atau enggak. Dan di sini ya karena saran dari bebannya si Demonio ini, dirinya tuh kayak meminta itu cuy kepada si Maniana, kalau ya maukah dirinya itu menjadi senseinya dia dalam seni bertarung. Dan ya karena menurut si Demonio gak ada yang saya buat si Maniana sebagai sensei, si Maniana di sini tuh kayak langsung OTW gitu cuy, ngeluarkan pedangnya dia dan langsung berduel melawan si Demonio. Ya di sini tanpa basa-basi ya kan, sejak si Maniana itu kayak ngeluarin pedang ya, di sini si Demonio itu kayak tanpa basa-basi langsung disurutkan gitu cuy dengan mudahnya sama si Maniana. Bahkan ya si Demonio itu kayak hampir ngeluarin sihir dark magicnya dia buat menghalangi serangan si Maniana secara langsung cuy. Ya di sini saat si Maniana tuh nyerang Demonio, dirinya itu nyeritain cuy, kalau dalam rumor yang dia dengar sebenarnya ya si Demonio itu kayak merupakan seseorang yang bener-bener tanpa ampun dan memang sosok dari sebuah tirani cuy. Dan bahkan ya di kalangan rayanya sendiri si Demonio itu dikenal sebagai sosok iblis cuy. Namun ya si Maniana tuh kayak ngerasa ya kan, saat dirinya tuh berduel sama si Demonio, dirinya tuh ngerasa cuy kalau Demonio itu sosoknya berbeda dari diceritain sama orang-orang. Ya di sini ya kan si Maniana itu ngerasa cuy kalau si Demonio itu sebenarnya adalah orang yang baik. Apalagi ya di sini pas dirinya tuh kayak lagi mengingat ya kan kebaikan dari si Demonio, di sini dia tuh kayak malah ngebayangin dirinya lagi ngewe sama si Demonio anjir. Bahkan ya adik gara-gara dirinya kepikiran kayak tadi, dirinya tuh kayak sempet ngebikin jarak gitu cuy, dan malah di sini itu ngebikin dirinya jadi terkena jebakan dari si Demonio. Yang bahkan ya kan gara-gara hal tadi itu ngebikin si Maniana jadi kagak bisa gerak gitu cuy, karena bayangannya itu dikunci sama si Demonio. Ya meskipun di sini ya kan harus ya menurut si Maniana sihirnya ini tuh kagak bakalan sempurna ya kan, karena kayak dengan mana yang besar miliknya dirinya tuh bakalan lepas. Cuman di sini dirinya kagak menyangka gitu cuy, kalau si Demonio itu berhasil memusatkan sihirnya yang ngebikin dia beneran kagak bisa gerak cuy. Dan ya memanfaatkan momen tadi, si Demonio itu pada akhirnya ngegunain kesempatan ini cuy sebagai momen titik baliknya dia, dan bakalan ngasihin ulti terkuatnya dia buat ngebantai si Maniana. Cuman ya di sini ya kan saat dirinya tuh kayak udah ngeluarin ultinya, si Maniana itu kayak langsung ngeluarin ledakan energi sihir ya, yang membuat sihir dan si Demonio itu langsung kepental jauh cuy. Ya di sini ya kan karena pada akhirnya duel tuh berakhir dengan si Demonio yang berhasil dikalahkan sama si Maniana. Di sini si Maniana tuh kayak ngerasain potensi dari si Demonio cuy, dan dirinya tuh kayak jadi pengen banget gitu ngelihat si Demonio itu bakalan jadi seperti apa nantinya. Makanya di sini si Maniana itu pada akhirnya mutusin cuy kalau dirinya itu pengen jadi senseinya si Demonio. Cuman ya ini entah anjir, nih tiba-tiba aja kan si Maniana tuh kayak rada bingung gitu. Gue kagak bisa nyeritain di sini kan karena kayak gue lupa juga momennya. Di sini si Maniana tuh malah bingung anjir. Dan gebleknya ya di sini si Demonio itu kayak malah menanggapinya dengan bilang kalau apakah dirinya tuh kebingungan gara-gara disebabkan kalau dia tuh kayak sedang hamil anaknya. Ini apa anjir? Ya di sini sebenarnya kan kata gua si Maniana itu kayak tinggal bilang aja kan kalau sama dirinya tuh kayak
minta pertanggungjawaban dan pengen banget hidup bersama si Demonio ya kan. Bilang aja dia tuh cinta gitu ya kan. Akhirnya kan kalau gitu dia pada akhirnya dapat berondong anjir. Tapi ya pas ditanya ya kan sama si Demonio kalau ya dirinya tuh kayak bakalan tanggung jawab ya kan kalau dirinya tuh beneran hamil. Di sini si Mariana itu malah bilang cuy kalau dia itu gak bakalan bisa punya anak karena ya waktu main sama si Demonio dirinya itu gak gunain sihir kontrasepsi yang ngebikin dia kagak bisa ngecerot ke dalam anjir. Ya di sini ngelihat panel cerita ini gue kayak yakin banget kalau sama si Mariana itu sebenarnya menyesal gitu cuy. Ya kenapa dirinya tuh kayak kagak bilang aja iya dirinya hamil itu. Atau dari awal dibikin hamil aja sekalian. Jadi kan bisa punya istri Momi anjir. Dan ya cerita kali ini akan itu ditutup sama si Momi Rosa cuy, yang sepertinya itu dibikin iri sama kemunculan dari si Momi Maniana yang selalu berduaan mulu sama si Demonio. Waduh, ini asli sih. Ini sebenarnya kagak boleh ya kan. Momi Rosa itu kayak jatuh cinta sama Demonio itu kagak boleh anjir. Dia kan ibu tirinya. Ini kalau sama dia suka sama si Demonio, bapaknya kasihan anjir, kehilangan sosok MILF yang cakep. Ya jadi gimana dari kalian, lanjut part 3 atau kagak nih? Kalau lanjut ya jangan lupa lah minimal tekan tombol subscribe anjir. Udah nonton kagak nge-like, subscribe pun enggak. Wah gawat kalian ini guys.